Shalom Ibu Bapak Saudara semuanya, kembali menyapa Anda di program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di 1 Tawarikh pasal yang ke-26. Ibu Bapak Saudara semuanya, Anda tidak ada hal yang asing dengan istilah kasta. Kata kasta kerap kita jumpai, apalagi kalau kita belajar akan yang namanya sejarah, maka yang namanya pengkastaan itu adalah hal yang cukup melekat pada budaya pada waktu itu. Kasta intinya adalah pengelompokan berdasarkan mana yang terhormat dan mana yang kurang terhormat. Kasta adalah pengelompokan mana yang terpenting dan mana yang kurang penting. Nah, saudara-saudara, tanpa disadari, kalau kita berbicara soal pelayanan, maka kerap kali juga di dalam pelayanan itu ada yang namanya kasta. Sekalipun kita seringkali tidak menyadarinya, tetapi dalam praktek kita melayani Tuhan tanpa sadar, seringkali kita sudah mengelompok-ngelompokkan mana pelayanan yang penting, mana pelayanan yang biasa, dan mana pelayanan yang kurang penting, mana posisi yang terhormat, terlihat, orang menghargai, orang memberikan apresiasi, dan mana posisi dalam pelayanan yang orang bahkan tidak memberikan perhatian, memberikan apresiasi, melirik pun tidak. Bahkan pelayanan yang cenderung diabaikan. Nah, saudara-saudara, seringkali tanpa disadari bahwa kita semuanya terjebak dalam pengkastaan dalam pelayanan. Nah, melalui firman Tuhan hari ini yang kita baca di 1 Tawarikh pasal yang ke-26, kita coba belajar apakah memang benar ada kasta di dalam pelayanan. Kita mesti mengerti bahwa pada waktu itu yang mana penyelenggaraan kegiatan ibadah bagi bangsa Israel itu semuanya dikerjakan oleh para imam dan orang-orang Lewi. Dan bukan sembarang mereka berasal dari suku Lewi saja, tetapi benar-benar Tuhan menentukan bahwa mereka harus orang-orang yang cakap dalam melakukannya. Nah, seringkali kita berpikir bahwa hanya posisi-posisi penting saja yang mana perlu orang cakap untuk melakukannya. Sedangkan untuk posisi yang biasa-biasa, kita berpikir bahwa itu bisa dikerjakan oleh semua orang. Sehingga orang biasa pun atau suku Lewi yang tidak punya keahlian pun bisa melakukannya. Tetapi kalau Anda baca di pasal 26 ini, misalnya kalau kita berbicara soal siapa yang bertugas untuk menunggu pintu, saya tanya kepada Anda, apa pentingnya menunggu pintu? Atau apakah kecakapan tertentu dibutuhkan hanya untuk penunggu pintu, penerima tamu? Saudara-saudara, kalau kita baca ayat yang ke-8, ini bicara soal penunggu pintu. Kalau di zaman sekarang, ibadah di gereja ada juga yang namanya aser, penyambut tamu, mirip dengan penunggu pintu. Nah, coba perhatikan di ayat yang ke-8. Mereka sekalian adalah dari keturunan Obed-Edom, yakni mereka sendiri, anak-anak mereka, dan saudara-saudara mereka, masing-masing orang yang gagah perkasa, cakap untuk pekerjaan itu. 62 orang jumlahnya dari Obed-Edom, gagah perkasa dan cakap untuk melakukan pekerjaan itu. Nah, Ibu Bapak Saudara semuanya, sayangnya seringkali di dalam gereja hal-hal yang seperti ini kurang diperhatikan. Semuanya terfokus kepada pelayanan yang dianggap itu terhormat dan penting. Bukan mencoba untuk mengklasifikasi, tetapi coba kita mau jujur. Kira-kira pelayanan model seperti apa yang dianggap ini yang paling utama, ini kemudian berikutnya, dan ada pelayanan yang dianggap biasa saja. Misalnya, menurut Anda, ketika ada pelayanan di gereja, mana bagian yang terpenting? Maka kita semuanya secara tidak langsung sepakat bahwa pengkhotbah itu menempati urutan paling atas. Pengkhotbah itu penting karena durasinya separuh atau bahkan separuh lebih itu diambil alih oleh yang namanya pembicara atau pengkhotbah. Jadi pengkhotbah harus berkualitas, bisa menyampaikan dengan bagus, bisa menyampaikan dengan menarik,
khotbahnya berbobot, berisi, dia menguasai ilmu public speaking dan seterusnya. Lalu kemudian di bawahnya seringkali kita menempatkan worship leader, karena dia yang memimpin menyanyi jemaat bagaimana bisa terbangun ke semangatnya untuk menyanyi, untuk memuji Tuhan. Lalu berikutnya ada backing vokal atau singer, kemudian ada pemain musik, lalu kemudian ada soundman, kemudian ada multimedia dan seterusnya. Dan kemudian mulailah grade-nya mulai turun dan turun. Ada yang namanya pengedar, kantong kolektor, ada juga penyambut tamu, ada juga petugas yang mengatur parkir misalnya. Yang seperti ini seringkali diabaikan. Sejujurnya, pelayanan yang seperti ini seringkali kurang mendapatkan apresiasi atau penghormatan. Semuanya tertuju kepada mereka yang tampil di panggung. Yang ada di bawah panggung, apalagi yang di balik layar, mereka kurang mendapatkan apresiasi. Karena kurang mendapatkan penghargaan, maka tidak banyak orang yang mau terjun di dalam pelayanan itu. Tidak ada banyak orang yang mau pelayanan di balik layar. Akibatnya adalah orang-orang yang apa adanya, asal saja karena tidak ada orang, kita tempatkan di sana untuk melayani. Lah, ini sama sekali tidak sejalan dengan prinsip firman Tuhan yang kita baca dalam pasal hari ini. Hanya untuk menunggu pintu, Tuhan menetapkan standar yang sangat jelas. Harus orang yang gagah perkasa, harus orang yang cakap melakukannya. Guru sekolah minggu misalnya, seringkali juga ini pelayanan yang terabaikan. Karena orang berpikir toh yang dilayani anak kecil. Anak kecil itu dalam tanda kutip dibohongi juga tidak tahu, salah-salah sedikit juga tidak tahu. Makanya seringkali saya melihat banyak guru sekolah minggu yang menceritakan cerita di dalam Alkitab dengan cerita yang tidak sama dengan apa yang Alkitab jelaskan. Seringkali ceritanya ngaco, seringkali ceritanya ngawur. Kenapa? Karena tidak persiapan. Kenapa tidak persiapan? Karena audiens yang dihadapinya hanya anak-anak. Maka secara mengakui atau tidak, ada kasta di dalam pelayanan. Tapi saya berharap melalui firman Tuhan hari ini, jika Anda seorang hamba Tuhan, maka pikirkan ini, bahwa sesungguhnya tidak boleh ada kasta dalam pelayanan. Karena semua bentuk pelayanan sama-sama penting di hadapan Tuhan. Sama-sama terhormatnya di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan di dalam 1 Korintus yang menjelaskan tentang anggota tubuh Kristus berkata seperti ini, bahwa anggota-anggota tubuh yang kurang penting seharusnya mendapatkan penghormatan lebih. Saudara-saudara, pelayanan-pelayanan yang dianggap hari-hari ini kurang penting, dianggap disepelekan, dianggap diabaikan, mestinya justru kita sebagai pemimpin mulai menempatkan orang-orang penting untuk menduduki hal itu. Sehingga mereka yang seringkali menganggap ini kurang penting, mereka semuanya bisa belajar bahwa dalam pelayanan semuanya adalah penting. Bayangkan, seandainya guru-guru yang mengajar di sekolah minggu adalah guru-guru yang berqualified, mereka mengajar dengan persiapan, mereka mengajar dengan alat peraga yang bagus, yang sudah dipersiapkan, mengajar dengan multimedia yang canggih, itu akan sangat efektif, itu akan sangat membekas pada diri anak, dan apa yang ditabur itu tidak akan pernah sia-sia. Kita tidak pernah tahu satu kali kelak mereka yang sudah mendapat taburan terbaik seperti itu, mereka akan bertumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang takut akan Tuhan. Saya berharap firman Tuhan ini menjadi pengingat bagi kita, menjadi berkat buat kita, dan memberikan perspektif baru bagi kita, terutama kalau kita bicara soal pelayanan. Tuhan berkati.